Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang luar biasa ya. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, reklame, keberagaman ekonomi dalam bingkai NKRI, dan teks formulir. Yuk siapkan buku siswa dan peralatan tulismu ya, lalu berdoa untuk memulai belajar. Nah anak-anak, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Tahukah kalian apa itu SEA Games? Ya, betul sekali. SEA Games adalah pesta olahraga negara-negara ASEAN. SEA Games dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Indonesia pernah beberapa kali menjadi tuan rumah SEA Games, yaitu tahun 1979, tahun 1987, 1997, dan 2011. Nah, perhatikan bacaan berikut ya. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya di SEA Games 1979, 1987, dan SEA Games 1997. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games ke-26 ini, di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Ada 3 kesuksesan yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26 ini, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, yaitu Palembang dan Jakarta. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggara SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatnya geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya, setidaknya sejak awal tahun 2011. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi ya. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games? Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan? Nah, tulis pada buku tugasmu ya. Kalian bisa menggunakan buku siswa sebagai rekomendasinya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Logo. Ini adalah gambar logo dari SEA Games ke-26 yang dilaksanakan di Indonesia kemarin. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan logo? Iya, logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi,
perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat logo yaitu pilih tema yang diinginkan, misalnya tema sekolah atau lingkungan, buat simbol atau gambar yang mewakili tema, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema, kemudian tuliskan arti dari simbol, gambar, dan warna logo tersebut. Nah, perhatikan gambar logo berikut ini. Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tutwuri Handayani. Kemudian logo berikut ini. Ya, logo Hari Anak Indonesia. Nah, sekarang perhatikan logo berikut ini ya. Jelaskan arti dari logo tersebut. Tulis pada buku tugasmu, diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Kamu bisa menggunakan buku siswa sebagai sumber informasinya. Kalau sudah selesai, serahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang macam-macam keberagaman di Indonesia. Di antaranya keberagaman sosial seperti agama dan ras, keberagaman budaya seperti adat dan suku, dan keberagaman ekonomi seperti pekerjaan. Sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman tersebut adalah menyadari bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda. Perbedaan itu untuk saling melengkapi, menghormati, dan bantu-membantu agar tercipta kehidupan yang tenang, damai, dan tentram. Kalian juga sudah mempelajari tentang formulir. Formulir merupakan daftar isian tentang informasi tertentu. Informasi yang ada dalam formulir diantaranya nama lengkap, tempat tanggal lahir, hari dan tanggal, alamat rumah, riwayat pendidikan, dan sebagainya. Macam-macam formulir diantaranya adalah biodata atau kurikulum vitae, formulir pendaftaran, wesel pos, kwitansi atau slip pengambilan, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang coba kalian buatlah formulir berdasarkan data berikut ini ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, kerjakan pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar ya. Nanti akan Bu Guru jawab dengan senang hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.